Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Selasa 22 Agustus 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia-Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Agung Laksono, inilah Live Tribun News selengkapnya. Kita ke informasi pertama saudara. Duta Besar Rusia untuk Denmark Vladimir Barbin menilai pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik. Pernyataan ini muncul setelah Denmark menyetujui pengiriman F-16 ke Ukraina sebanyak 19 unit. Menurut Barbin, keputusan yang diambil Denmark menandakan bahwa negara itu tidak menginginkan perdamaian. Ukraina seolah dibuat tak punya pilihan selain melanjutkan konfrontasi militer dengan Rusia. Barbin khawatir kondisi semacam itu akan membuat perang semakin memanas. Sementara itu, Menteri Pertahanan Denmark Jacob Ellemann-Jensen menegaskan F-16 hanya boleh dijadikan sebagai alat pertahanan diri, sehingga pihaknya melarang Ukraina menggunakan F-16 untuk menyerang wilayah Rusia. Denmark menyebut pengiriman jet akan dilakukan setelah pelatihan pilot selesai. Dari 19 unit yang dijanjikan, 6 diantaranya akan tiba di Ukraina akhir tahun ini. Tak hanya Denmark, negara lain yang juga menyetujui pengiriman F-16 adalah Belanda. Negara itu berjanji akan memasok F-16 dalam jumlah yang lebih besar, yakni 42 unit. Бажаю здоров'я. Це дійсно проривний історичний крок від дружньої Данії, те, що дійсно наші українські пілоти будуть навчатися на F-16. Велика перемога – це перемога на полі бою, в небі, на території нашої держави. Там велика перемога. А сьогодні це важлива перемога, маленька, історичний крок вперед. Я знаю, Rusia mengecam tindakan Denmark dan Belanda karena mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina. Moskow menilai tindakan itu hanya akan memperpanjang konflik. Sementara Ukraina berdalih kehadiran F-16 di Kiev hanya untuk menyeimbangkan kekuatan udara. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina Yuri Ihnat mengatakan superioritas udara adalah kunci keberhasilan di darat. Selama ini Ukraina mengalami tekanan yang luar biasa dari Angkatan Udara Rusia. Pasalnya, Moskow memiliki banyak jet tempur canggih yang dapat meluncurkan rudal dari jauh. Sementara Ukraina hanya memiliki sedikit jet era Soviet yang bisa digunakan untuk tujuan serupa. Dengan adanya F-16, Ihnat berharap pasukannya dapat mencegah serangan jet tempur Rusia. Sebelumnya, Ukraina mendapat komitmen pengiriman jet tempur F-16 dari Denmark dan Belanda. Hal itu diperoleh setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi kedua negara pada Minggu 20 Agustus kemarin. Masing-masing Denmark dan Belanda menyetujui jet tempur F-16 sebanyak 19 dan 42 unit. Zelensky menyampaikan terima kasih kepada keduanya atas bantuan yang telah diberikan, termasuk kepada Amerika Serikat selaku pengembang jet tempur F-16. Menurutnya, jumlah jet yang diterima Ukraina baru tahap awal dan kemungkinan bisa bertambah. Wilayah Zaporizhia telah menjadi lokasi pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan Ukraina. Menurut seorang tentara Rusia, musuh menembakkan artileri setiap hari secara intensif. Selain itu, pasukan Ukraina juga menggunakan bom klaster dari Amerika Serikat. Tentara Rusia dari Resimen Senapan mengatakan suara tembakan artileri sudah mulai terdengar sejak pukul 4 pagi. Tembakan-tembakan itu dengan cepat menghujani pasukan Rusia di Zaporizhia. Kendati demikian, tidak semua peluru berhasil mengenai target. Menurut tentara Rusia, 20% selongsong peluru yang ditembakkan Ukraina gagal meledak. Ada pula kasus bom klaster yang hanya meledak di udara tanpa melepaskan bom yang lebih kecil. Hal itu bisa terjadi karena masa simpan bom melebihi batas atau dipengaruhi faktor fisik lainnya. Militer Ukraina sendiri telah menerima bom klaster yang terlarang dari Amerika pada Juli lalu. Dikatakan terlarang karena lebih dari 100 negara menghindari penggunaan bom klaster. Saat itu, Amerika Serikat berdalih jenis bom yang dikirim adalah yang paling kecil menimbulkan ancaman bagi warga sipil.
Kemudian pihaknya juga menerima jaminan bahwa bom itu hanya akan digunakan di wilayah Ukraina. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Rusia dan China dikenal sebagai negara yang memiliki hubungan persahabatan kuat. Kedua negara telah menjalin banyak kerjasama termasuk di bidang militer. Baru-baru ini sejumlah kapal perang Rusia tiba di pelabuhan China. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video 3 kapal armada Pasifik memasuki pelabuhan Qingdao. 2 di antaranya merupakan kapal perang anti kapal selam Admiral Tributs dan Admiral Pantelev. Sementara 1 kapal lainnya adalah korvet pahlawan Federasi Rusia. Kedatangan kapal-kapal Moskow disambut oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, dipimpin Wakil Laksamana Wang Dasong. Tentara Cina tampak begitu antusias menyiapkan keperluan untuk bersandarnya kapal. Namun, baik China maupun Rusia tidak menjelaskan maksud kedatangan kapal tersebut. Sebelumnya pada bulan Juli, kedua negara melakukan latihan angkatan laut bersama di Laut Jepang. Menurut media China, Moskow dan Beijing telah mengadakan setidaknya 45 latihan militer selama 1 dekade terakhir. Dari jumlah tersebut, 20 diantaranya merupakan latihan bilateral eksklusif. Pasukan Rusia telah memperkuat posisinya di dekat kota utama Kupiansk di Ukraina. Kemajuan ini diperoleh setelah Rusia menangkis 4 serangan terpisah di timur Kupiansk. Menurut Kementerian Pertahanan, pertempuran paling sengit terjadi di dekat desa Sinkovka. Pasalnya, baik pasukan Rusia maupun Ukraina sama-sama berebut membuat kemajuan. Namun pada akhirnya musuh berhasil dipukul mundur dan peluang menguasai Kupiansk semakin besar. Sebagai informasi, Kupiansk berjarak sekitar 120 km dari ibu kota regional Kharkov. Wilayah ini dilewati jalur kereta api dan berfungsi sebagai pusat logistik militer. Rusia merebut kota itu tak lama setelah permusuhan dengan Ukraina pecah pada Februari tahun lalu. Namun Kiev merebutnya kembali beberapa bulan kemudian saat Moskow menarik pasukannya. Sejak saat itu, pertempuran di sekitar Kupiansk tak pernah mereda. Bahkan pihak berwenang Ukraina sampai memerintahkan evakuasi warga sipil dari wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg mengecam sikap permusuhan yang dilakukan Eropa kepada Rusia. Menurutnya, benua tersebut tidak mungkin hidup jika tidak ada Moskow. Hal itu disampaikan Schallenberg dalam sebuah acara kampus pada Senin 21 Agustus. Ia menilai negara-negara Eropa tidak dapat memutuskan dialog dengan Moskow hanya gara-gara konflik Ukraina. Menurut Schallenberg, apapun yang terjadi, Rusia tetaplah tetangga Eropa. Negara itu juga masih menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Sehingga Eropa tidak bisa membahas masalah yang menyangkut kepentingan bersama tanpa melibatkan Rusia. Seperti diketahui, Rusia menerima banyak sanksi dari Barat sebagai tanggapan atas operasi militer di Ukraina. Sanksi yang diberikan seolah bertujuan untuk mengucilkan Rusia dari dunia internasional. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki cara yang pintar untuk membalasnya, seperti menghentikan ekspor minyak dan gas ke Eropa, serta memberlakukan sistem pembayaran berbasis rubel. Demikian informasi kali ini, saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.